sampai yang tadi bahas masalah tadi itulah. Oke. Oke, lanjut langsung lagi lanjut. Bu Supriana tolong share screen lagi lanjutannya tugas hari ke-21. Gagasan penyelesaian isu ya. Iya, gagasan penyelesaian isu dan menetapkan 4 kegiatan. 4 kegiatan. Beserta tahapan penyelesaian kegiatannya kan. Penyelesaian. Oke, tunggu. Tugas banyak, Maisak belum selesai. Dah? Dah. Oke. Dari hasil tadi kan untuk penyelesaian isu belum optimalnya penyimpanan dan penyusunan sediaan obat di apotik UPT Puskesmas Sungai Tohor. Dalam mengatasi isu di atas dapat dirumuskan kegiatan atau terobosan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengelompokan obat berdasarkan bentuk sediaan dan jenisnya. Yang kedua, melakukan penyusunan obat secara alfabetis di lemari penyimpanan. Yang ketiga, melakukan penyusunan obat dengan metode FIFO dan FEVO. Yang keempat, melakukan pemberian label high alert medication dan melakukan pemberian label LASA. Terus, adapun tahap kegiatannya yang pertama melakukan pengelompokan obat berdasarkan bentuk sediaan dan jenisnya. Untuk pertama mencatat data obat yang akan dikelompokkan sesuai dengan bentuk dan jenisnya. Yang kedua melakukan konsultasi dengan atasan. Yang ketiga melakukan diskusi dengan rekan kerja dan berbagi tugas. Keempat melakukan pengelompokan obat berdasar bentuk dan jenisnya. Yang kelima mendokumentasikan hasil pengelompokan obat berdasarkan bentuk dan jenisnya. Tahapan kedua, melakukan penyusunan obat secara alfabetis di lemari penyimpanan obat. Untuk tahapan kegiatannya, pertama mengurutkan nama-nama obat menurut alfabetis. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan atasan bentuk label dan jenis tulisan. Ketiga, melakukan pencetakan label obat. Keempat, melakukan kerjasama dengan rekan kerja menempelkan label pada tiap-tiap keranjang obat. Kelima, menyusun keranjang obat yang sudah dikasih label nama obat berdasarkan alfabetis pada lemari obat. Kegiatan ketiga, melakukan penyusunan obat dengan metode FIFO dan FEVO. Tahapan kegiatannya yang pertama mendiskusikan dengan rekan kerja tentang penyusunan obat sesuai metode FIFO dan FEVO. Yang kedua, melakukan penyusunan obat secara FIFO dan FEVO di mana obat yang masuk terlebih dahulu diletakkan di paling depan dan obat yang mendekati expired juga diletakkan di paling depan. Yang ketiga, melakukan pendataan daftar obat expired di apotik. Yang keempat, membuat stiker khusus obat yang hampir expired. Yang kelima, penempelan stiker obat yang hampir expired. Yang keenam, melaporkan ke atasan agar tidak terjadi kekeliruan. Untuk kegiatan keempat, melakukan pemberian label high alert dan LASA. Untuk tahapan kegiatannya yang pertama mendiskusikan ke rekan kerja tentang pemberian atau penempelan label high alert dan LASA. Yang kedua membuat daftar obat high alert dan LASA. Yang ketiga membuat dan merancang logo high alert dan LASA. Yang keempat melakukan konsultasi dengan atasan tentang desain label high alert dan LASA. Yang kelima mengeprint logo high alert dan LASA. Keenam penempelan logo high alert dan LASA. Nah,
Melakukan Kalau untuk kegiatan pertama itu kan dia mengelompokkan, misalnya kalau sirup sama sirup, tablet-tablet. Dalam kegiatan itu catat obat yang Mungkin sirup itu apa aja. bisa dijelaskan apa Kak? Misalnya pengelompokannya sirup yang macam tadi tuh gitu, dikasih keterangan gitu, pengelompokan obat yang macam apa gitu. Atau ini kan ada nak dengan bentuk dan jenisnya. Dalam kurung sirup atau tablet gitu nak, bisa nggak gitu? Saran Ada, aja sih. yang mewakili nak, kan ada situ bentuk dan si jenisnya. Atau apa konsultasi dulu atau kayak mana bagusnya? Maksud saya di Ini di atas ya? di Sungai Tohor tuh ada apotekernya. Ada? Ada apotekernya. Nah, peta ini dulu misalnya konsultasi dulu dengan apoteker, bagaimana cara ini kegiatan. Kan dia mau melakukan pengelompokan nih, saya pindah apotekernya gitu. Itu. Kalau apoteker tuh maksudnya rekan kerja atau rekan sejawat tuh nak? Kalau apoteker itu kan dia lebih ini enggak penanggung jawab atau di gudangnya atau di bagian apotek ya? Dia lebih ke bagian gudang. Oh. Ya apoteker gudang sih, ya kan? Berarti dia tidak di depan ya, tidak di apotek Di depan. pelayanan enggak? Atau bagusnya ini kita Minta izin konsultasi. atasan dulu. Ini dulu nak. Ya, mengkonsultasikan dengan atasan dulu. Baru Ini kegiatan yang akan kita lakukan tuh kan misalnya mau mengelompokkan kita izin dulu sama atasan. Nggak boleh sama atasan baru kita lakukan sama teman sejawat. Barulah nanti mengelompokkannya. berarti ini nanti di atas, ini di kedua, ini yang pertama, ini kedua nak. Baru diskusi dengan rekan kerja. Terus baru melangsungkan pengelompokan obat. Terus mendokumentasikan. Ya macam itu. Ya. Ini lanjut. Kegiatan kita harus diketahui atasan dulu kan. Kalau ini melakukan penyusunan obat secara alfabetis menurut abjad A A B B gitu. Yang apa tadi tahapan kegiatan ketiga ya tadi yang menempelkan stiker tadi? Ini penyusunan obat dengan metode FIFO. Ini yang expired dulu. Ini obat yang masuk dulu. Dia di depan. Dia keluar dahulu. Yang expirednya pertama expired, pertama keluar. Penempelan stiker obat yang melakukan bisa Mendiskusikan dengan rekan kerja, melakukan itu. Nah, itu dia orang Cina. Merah lebih siapa depan. Kalau aku tak ada pertanyaan lah. Kalau aku pas. Kakak pas. pas saja. Lanjut. Yang tugas